aktivitas, alangkah baiknya kita berserah kepada Tuhan, berdoa, bersekutu bersama. Baik, mari kita akan memulai ibadah ini. Singkat saja, dan biarlah ibadah ini, persekutuan ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Kita akan bernyanyi memuliakan nama Tuhan kita naikkan pujian. Firman-Mu berkata, Kau bersertaku. Bapa yang baik di dalam sorga, terpujilah Tuhan yang telah mengasihi kami. Kami ada sebagaimana ada bukan karena kuat dan hebatnya kami, tetapi karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang senantiasa begitu nyata dalam kehidupan kami. Saat ini, sebelum kami mengawali aktivitas kami mau berserah kepada Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu yang akan memberikan kami kekuatan sepanjang hari ini. Pujilah nama Tuhan, mampukan kami untuk mendengarnya dan memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 119 ayat 9 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan, saya bacakan saja. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mau mencari Engkau.
janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu, aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu itu tidak akan kulupakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang menjadi tema bagi kita pagi hari ini adalah karakter yang benar. Berbicara tentang karakter yang benar, berarti ada karakter yang tidak benar. Karakter yang benar adalah karakter yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa itu karakter? Karakter adalah watak, sifat yang bisa mempengaruhi tingkah laku seseorang, bisa mempengaruhi pola pikir seseorang, dan bisa mempengaruhi segala sesuatu yang akan dilakukan oleh seseorang. Nah, berarti kalau kita memiliki karakter yang benar, maka pola pikir kita akan terbawa menjadi benar, dan kita akan memikirkan hal-hal yang benar. Sebaliknya, kalau karakter kita tidak benar, maka pola-pola pikir kita akan terbawa tidak benar. Maka di pikirannya akan selalu pesimis, tidak pernah optimis. Sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit menyalahkan orang lain. Tapi kalau karakter yang benar, dia akan cenderung mengoreksi diri sendiri, melihat diri sendiri. Sudah sampai di mana saya? Apakah saya ini sudah benar atau belum? Nah, itulah yang akan kita lihat di dalam firman Tuhan ini, dalam Mazmur ini. Mazmur 119 ini mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Firman ini dituliskan oleh Raja Daud ketika dia memimpin bangsa Israel, menjadi raja di Israel. Kita boleh belajar banyak dari Daud. Daud adalah raja yang sangat-sangat terkenal, dan sampai saat ini Daud ini menjadi lambang kekuasaan di bangsa Israel. Artinya apa? Daud sangat berpengaruh sampai saat ini di bangsa Israel. Tapi meskipun Daud memiliki nama yang besar, memiliki nama yang viral, memiliki nama yang terkenal di mana-mana, tapi bukan suatu kesombongan bagi Daud. Tapi justru Daud mendekatkan diri kepada Tuhan. Terbukti dengan isi hati yang dikeluarkan oleh Daud yang tertulis di dalam Mazmur maupun di Amsal. Jadi dikatakan, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Di ayat 10. Bagi seorang pelajar, anak murid, di dalam Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, dasar yang paling penting yang harus dipegang oleh seorang pelajar adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini adalah sebuah karakter juga. Karakter yang menempel dalam jati diri seseorang. Jangan berharap engkau akan menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, tapi mengesampingkan Tuhan. Ya mungkin saja engkau akan sukses, tapi itu hanya secara duniawi. Tapi di dalam Tuhan engkau tidak akan sukses. Nah, lalu bagaimana supaya kita memiliki karakter yang benar? Saya sampaikan 2 poin saja hari ini, yaitu mempertahankan kelakuan bersih. Mempertahankan kelakuan bersih. Bagaimana caranya mempertahankan kelakuan bersih? Mempertahankan kelakuan supaya bersih adalah bergaullah dengan Tuhan. Sebagaimana Nuh bergaul dengan Tuhan, sebagaimana Henok bergaul dengan Tuhan,
pada akhirnya pun Henokh adalah salah satu manusia yang tidak pernah mengalami kematian. Dia langsung diangkat oleh Tuhan masuk ke surga. Karena dia bergaul dengan Tuhan. Nuh diselamatkan oleh Tuhan dari air bah. Karena dia hidup bergaul dengan Tuhan. Dan dikatakan di dalam firman itu, Nuh adalah orang yang paling saleh pada zaman itu, di zamannya. Nah, poin yang pertama yang harus kita pahami dan kita lakukan supaya kita memiliki karakter yang benar adalah pertahankan kelakuanmu bersih. Datang pada Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu membersihkanmu, bukan orang lain. Datang pada Tuhan, akui dosamu, maka Tuhan akan mengampunimu. Dan setelah Tuhan mengampunimu, jangan pergi lagi keluar melakukan dosa, tapi pertahankanlah kelakuanmu yang bersih itu. Yang kedua adalah dengan segenap hati mencari Tuhan. Carilah Tuhan dengan segenap hati. Di sini dituliskan Daud adalah dengan segenap hati. Artinya tidak terbagi-bagi hatinya, tapi dengan segenap hati. Kalau 100% ya 100%. 100%. Tidak 50 untuk dia, tidak 50 untuk dia. Ya kalau mau mengikut Tuhanlah sungguh-sungguh. Kalau mau mengikut si Boris juga sungguh-sungguh. Karena tidak ada kaki kanan ikut Tuhan, kaki kiri ikut si Boris, tidak ada itu. Karena tidak ada yang mau diduakan. Manusia saja nggak mau diduakan, apalagi Tuhan. Nah, jadi carilah Tuhan dengan segenap hatimu. Maka seperti yang katakan Tuhan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Dua hal ini kiranya bisa kita pahami, kita lakukan, pertahankan kelakuanmu bersih, dan kemudian dengan segenap hatimu carilah Tuhan. Ya, mencari Tuhan itu di mana? Cari Tuhan itu adalah dalam firman-Nya. Bacalah firman Tuhan setiap hari, maka engkau akan menemukan Tuhan di dalamnya. Ya, demikian saja firman Tuhan yang singkat untuk kita pada hari ini. Kiranya memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan. Kiranya boleh menguatkan kami, boleh memberikan kami kekuatan untuk mencari Tuhan dengan segenap hati. Dan juga kami boleh mampu mempertahankan kelakuan kami yang bersih. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk merespon firman Tuhan dan untuk mengakhiri persekutuan kita pagi hari ini, kita naikkan pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yakin saat kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh Kau menjaga. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Kita berdoa, doa penutup. Tuhan, terima kasih kami sudah beribadah, bersekutu mendengar firman Tuhan, bahkan memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami serahkan hidup kami beraktivitas sepanjang hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami, supaya kami tetap memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita.